Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami banggakan, yang kami cintai, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, tetap NKRI harga mati. Berikut ada tulisan yang sangat menarik. Seumpama kita baca, kita ulas, dan kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Judulnya adalah Masa Depan Indonesia dengan Kontrak Karya. Arab Saudi datang ke Indonesia disambut sangat terhormat sebagai tamu negara, dan akhirnya hanya menginap di Bali tanpa jadi kerjasama besar dengan NKRI. Paham, sebagai tamu saja. Terus Cina datang ke NKRI sebagai negara yang bekerja sama dalam investasi, membangun infrastruktur NKRI dan bersedia kontrak karya. Cina makanya bekerja sama. Eropa, kerjasama yang selama ini berjalan hanya sebagai pembeli hasil bumi Indonesia, tidak bersedia kerjasama dalam bentuk kontrak karya, hingga akhirnya Uni Eropa menganggap NKRI dipimpin Joko Widodo ditakuti. Sebenarnya kenapa ada sebagian rakyat yang demo? Sebagian rakyat yang demo karena mereka tidak percaya sama pemerintah, makanya demo, tidak percaya dengan pemerintah. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintah. Kebanyakan mereka tidak tahu memang apa yang dikerjakan pemerintah saat ini. Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu apa yang diam-diam dikerjakan oleh Pak Jokowi, presiden kita. Saat ini Arab Saudi lagi sadar bahwa minyak bumi mau habis, sehingga putra mahkotanya diperintah untuk diplomasi kemana-mana dan membangun investasi di negara lain. Pemerintah kita juga sadar bahwa masa depan dunia ini bukan lagi minyak bumi, tapi nikel. Cina sudah memiliki teknologi dan secara masif memproduksi mobil listrik. Uni Eropa tak mau kalah. Mereka telah lebih dulu memproduksi mobil listrik dan memperkenalkan ke ujung dunia. Namun, mendadak Uni Eropa marah. Karena apa? Pak Jokowi melalui Permen nomor 11 tahun 2019 melakukan penghentian ekspor bahan mentah biji nikel ke Eropa. Uni Eropa menggugat Pak Jokowi ke WTO karena larangan ekspor ini. Dan Pak Jokowi dengan gampangnya, dengan renyahnya menjawab, Indonesia tidak lagi ekspor biji nikel. Indonesia akan membangun sendiri pabrik baterai untuk bahan bakar mobil listrik. Selesai kan? Apakah kita tahu cerita ini? Tentunya kita semua kita tahu cerita ini. Apakah Pak Jokowi cuma membual? Tentu tidak. Pak Jokowi tidak ada potongan sebagai pembual. PT Vale Indonesia adalah perusahaan pertama yang melaksanakan kontrak karya penambangan biji nikel pada tahun 2014. Dan perusahaan tambang ini 58% sahamnya adalah milik perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Artinya apa? Perusahaan nikel terbesar ini dikelola oleh bangsa sendiri. Dan masih banyak lagi perusahaan nikel lain
yang berkonsep kontrak karya tersebar di Sulawesi. Pembangunan perusahaan nikel ini amat masif di periode pertama pemerintahan Pak Jokowi. Apakah kita tahu itu? Dahulu Indonesia selalu mengekspor biji nikel mentah ke Uni Eropa. Uni Eropa sangat senang karena bisa membeli bahan baku baterai dengan sangat murah dari Indonesia. Apa gunanya Eropa mampu memproduksi mobil listrik jika tidak punya bahan baterainya? Itu sebuah pertanyaan. Nah, sekarang bayangkan juga konglomerat yang sudah makan enak hasil ekspor nikel ke Eropa. Mereka pasti gigit jari karena sudah dilarang sama Pak Jokowi. Apakah mereka diam? Pastinya tidak, dan sudah pasti cari cara melawan Pak Jokowi. Kini Pak Jokowi menghentikan tabiat buruk itu. Pak Jokowi membangun perusahaan nikel dari hulu ke hilir, sehingga kita tidak akan menjual nikel dalam bentuk mentah yang murah, tapi dalam bentuk baterai yang mahal. Di satu sisi kita mendapat keuntungan yang berlimpah. Di sisi lain Eropa akan sangat bergantung pada kita. Apa ini jalan mulus? Kita orang awam melihatnya mulus dan lancar. Tapi apa kita paham perlawanan besar dunia sedang menghantam Pak Jokowi saat ini? Even presiden yang mereka bilang plonga-plongo itu di balik layar sedang perang melawan Uni Eropa. Apa kita tidak menyadari hal itu? Seberapa kuat Pak Jokowi mampu memenangkan perang ini? Wong di dalam negeri saja banyak di antara kita yang kerjaannya cuma demo. Pak Jokowi kemudian membangun perusahaan baterai elektrik FI yang sekalipun banyak diprakarsai perusahaan Cina, namun tetap prinsipnya adalah kontrak karya. Kenapa Cina? Cina adalah negara dunia ketiga yang hari ini juga gencar memproduksi mobil listrik selain Uni Eropa, bahkan melewati prestasi Amerika. Uni Eropa hanya ingin membeli bahan baku nikel dari kita dan enggan melakukan kerjasama. Cina sadar bahwa mereka memiliki teknologi dan SDH ahli, tetapi tidak memiliki bahan baku baterai. Sementara Indonesia memiliki bahan baku tapi tidak dengan teknologi. Mutualisme ini melahirkan investasi yang saling menguntungkan. Inilah asal muasal mereka pada heboh TKA Cina. Mereka menolak karena belum tahu latar belakang cerita. Cina, jika bukan Cina, masa depan cerah Indonesia akan terlewatkan. Arab Saudi sudah diundang, tetapi tidak mau menanamkan modalnya, karena jelas Arab Saudi tidak punya teknologi itu. Cina tidak merampas kesempatan pekerja, karena dalam perjanjiannya Cina hanya akan mendatangkan tenaga terkait mesin dan alat produksi yang berkaitan dengan teknologi mereka. Begitu juga soal TKA Cina yang di Sulawesi. Mereka bertugas mengaplikasikan instalasi alat-alat dari perusahaan Cina ke Indonesia untuk mendirikan pabrik nikel sampai pada produksi baterainya. Apa wajah masa depan Indonesia? Minyak bumi akan habis. Arab Saudi sudah kebingungan untuk menanamkan modalnya kemana-mana. Eropa, terutama Jerman dan juga Jepang, sedang banting setir dari otomotif emisi menuju otomotif listrik. Tapi mereka tidak punya baterainya. Hanya Indonesia yang punya bahan baku, lahan, SDM, dan pasar. Nah, bagaimana cara untuk memperlancar itu semua? Indonesia harus siap infrastruktur, karena bentuk geografis kita adalah
Karena bentuk geografis kita adalah pulau dengan jangkauan yang sangat luas. Lalu regulasi Omnibus Law ini adalah senjata jitu untuk memuluskan transisi berpindahnya banyak sekali perusahaan asing ke negeri ini. Lantas, apa kita tidak takut nanti negara kita dijajah bangsa asing? Jangan samakan era sekarang dengan zaman Pak Harto. Sekarang kita sudah memiliki undang-undang kontrak karya. Apapun bentuk usaha asing yang masuk ke negeri kita, minimal 50% sahamnya harus milik perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau sudah menguasai 51% saham, maka kita adalah pengelola aktif. Saham yang lain itu hanya menyokong dana dan saran. Apa Pak Jokowi bisa menjamin pelaksanaan undang-undang tersebut? Buktinya sudah nyata, yaitu Freeport. Dahulu kita cuma menikmati 9% keuntungan. Sekarang kita sudah memiliki 51% keuntungan Freeport. Apa mereka tahu perjuangan Pak Jokowi untuk merebut 51% itu? Ya sudah pasti tidak tahu, wong kerjaannya mereka cuma mainan hoax dan demo kemana-mana kok. Pada 2030 ditargetkan seluruh armada Transjakarta adalah bus listrik. Dan setelah pabrik baterai, plan berikutnya adalah pabrik mobil listrik. Apakah ini hanya rencana? Indonesia sudah memulai pembangunan pabriknya. Kalau tidak percaya silahkan googling mobil listrik Indonesia. Kalau masih belum percaya lagi, lihat Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai elektrik vehicle untuk transportasi jalan. Belum percaya lagi? Lihat produk-produk kebijakan, apalagi yang sudah dilandaskan dalam Perpres tersebut. Apa tidak mungkin kita akan menjuarai otomotif dunia karena bahan bakunya kita yang punya? Apa tidak mungkin kita akan semakmur Arab Saudi di masa mendatang? Jokowi tinggal 2 tahun, 1 tahun lagi menjabat. Itu pun masih mereka recoki dengan isu-isu hoax. Nikel, baterai EV, dan mobil listrik adalah masa depan Indonesia. Artikel ini ditulis oleh Mas Ali Ismail Irfan. Semoga apa yang diusahakan oleh Presiden kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga rakyat Indonesia menjadi makmur, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.